seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita dalam mengikuti kegiatan PPTC pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyediakan tempat ini untuk melangsungkan kegiatan PPTC ini. Sebelum saya lanjut ke bagian inti berikutnya, terlebih dahulu saya memperkenalkan identitas saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Ida Luciano. Saya mahasiswi Fakultas Sains Ruteng semester 4. Saya melangsungkan kegiatan katekesi ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari dosen saya yang bersangkutan dengan mata kuliah pendidikan anti korupsi. Tema yang saya angkat di sini yaitu peran gereja dalam mengatasi kasus korupsi yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat. Saudari-saudari yang terkasih, korupsi atau rasuah berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, dari kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Artinya, tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak ilegal menyalahgunakan kepercayaan publik atau masyarakat yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Lebih sederhananya lagi, pemahaman korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang merugikan negara dan masyarakat. Di sini sangat diperlukan peran gereja dalam mengatasi kasus korupsi, di mana gereja sebagai lembaga moral dan spiritual dapat menjadi agen perubahan dengan menanamkan nilai keadilan, kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Gereja dapat memberikan pemahaman tentang anti korupsi melalui khotbah dan memiliki kewajiban untuk menyuarakan penolakan terhadap korupsi sebagai bentuk keteladanan yang selalu mengedepankan keadilan dan kejujuran. Baik, terima kasih. Kita masuk pada kegiatan perenungan katekese. Di sini diawali dengan lagu pembukaan. Saya meminta Saudari Ani untuk memimpin kita dalam pembukaan. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Marilah kita mendiamkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu atas segala anugerah dan berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Dalam kuasa dan kehendak-Mu, Engkau selalu mengajarkan kepada kami untuk menerapkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Kami mohon kepadamu, kuatkanlah hati, iman, dan budi kami untuk berperan aktif dalam mengatasi tindakan-tindakan menyimpang seperti korupsi sesuai dengan ajaran dan kehendak-Mu. Semoga kami mampu menerapkan keadilan dan kejujuran di tengah masyarakat agar tidak ada kesenjangan dan perpecahan karena kejahatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik saudara-saudari yang terkasih, kini kita memasuki pendalaman situasi hidup kita. Nah, di sini kita akan menggali situasi konkret dengan satu cerita.
Saya meminta Saudari Idris untuk membacakan cerita. Terang di tengah gelap, peran gereja melawan korupsi. Di sebuah desa kecil bernama Bula, masyarakat hidup dalam ketidakpastian. Proyek pembangunan sekolah yang dijanjikan pemerintah daerah tak kunjung rampung. Anggaran yang digelontorkan cukup besar, tetapi bangunan yang berdiri hanya fondasi setengah jadi dan papan proyek yang mulai rapuh. Warga mulai curiga, namun tak berani bersuara karena takut kepada pejabat desa yang dikenal berkuasa. Paroki Santo Paulus yang berdiri di tengah desa menjadi saksi dari keresahan masyarakat. Seorang pastor bernama Pastor Lukas yang merupakan pemimpin gereja di paroki tersebut memperhatikan kegelisahan umatnya setiap kali misa berlangsung. Ia melihat banyak anak-anak yang belajar di tanah lapang karena tidak mempunyai ruangan kelas yang pantas untuk belajar. Pada suatu minggu, Pastor Lukas menyampaikan sebuah isi khotbah yang menggugah. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Jika kita membiarkan kejahatan tumbuh tanpa perlawanan, kita juga turut bersalah. Korupsi adalah bentuk penindasan dan Tuhan berdiri bersama yang tertindas. Keesokan harinya, Pastor Lukas mengadakan diskusi terbuka di aula gereja. Ia mengundang warga, guru, tokoh masyarakat, dan bahkan beberapa pejabat. Dengan hati-hati, ia memimpin pembicaraan seputar proyek sekolah dan kemana perginya dana rakyat. Pertemuan itu menjadi viral di media sosial lokal. Lembaga anti korupsi pun turun tangan. Setelah penyelidikan beberapa minggu, terungkap bahwa sebagian besar dana proyek diselewengkan oleh oknum pejabat desa. Mereka ditangkap dan proses hukum berjalan. Gereja tidak berhenti di situ. Bersama warga, mereka membentuk forum etika sosial, yaitu sebuah gerakan akar rumput untuk memantau transparansi anggaran desa. Gereja juga mengadakan pendidikan anti korupsi bagi kaum muda agar membentuk karakter mereka dengan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam waktu 1 tahun, sekolah akhirnya berdiri megah. Baik, terima kasih Saudara Idris yang telah membacakan sebuah cerita. Cerita ini mengisahkan seorang pastor yang berani. Dia berani untuk mengatasi kasus korupsi yang terjadi di paroki. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan pendalaman yang menggali situasi konkret dari cerita tersebut. Pertanyaan yang pertama, kira-kira apa yang masyarakat lakukan ketika mereka mulai mencurigai para pejabat desa yang melakukan korupsi? Baik, Saudara Dini. Ya, yang masyarakat lakukan ketika mereka mencurigai pejabat desa ialah mereka hanya diam saja karena takut kepada para pejabat desa yang memiliki kuasa di wilayah tersebut. Baik, terima kasih Saudari Pipin. Maksud dari pertanyaan yang pertama ini, Saudari Pipin menjelaskan bahwa masyarakat itu hanya diam saja karena mereka takut para pejabat desa itu pada waktu itu memiliki kuasa di wilayah tersebut. Baik, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Kira-kira bagaimana cara Pastor Lukas membantu mengatasi keresahan dan ketakutan masyarakat untuk mengatasi kasus korupsi yang terjadi di wilayah desa tersebut? Baik, Saudari Elga. Di sini Pastor Lukas menyampaikan sebuah khotbah yang berisi Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Jika kita membiarkan kejahatan tumbuh tanpa perlawanan, kita juga turut bersalah. Korupsi adalah bentuk penindasan dan Tuhan berdiri bersama yang tertindas.
Yang kedua, mengadakan sebuah pertemuan untuk mendiskusikan sistem keuangan sebagai dana rakyat yang tidak tahu di mana perginya, sehingga pertemuan tersebut menjadi viral di media lokal yang pada akhirnya mendatangkan para anggota lembaga anti korupsi dan menangkap para pejabat desa yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Baik, terima kasih Saudari Elga. Di sini menjelaskan bahwa Pastor Lukas adalah satu-satunya tokoh yang berani untuk mengungkapkan penyimpangan yang ada dalam masyarakat dan desa-desa mereka itu. Apakah masih ada lagi? Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Kira-kira menurut saudari-saudari, apa hal yang menarik dari cerita di atas? Kepada Saudara Ani. Baik, yang menarik dari cerita di atas adalah kegigihan dan keberanian Pastor Lukas untuk membantu masyarakat mengatasi korupsi yang terjadi sehingga menghasilkan sebuah sekolah yang awalnya tidak bagus dan anak-anak belajar di tanah lapang tanpa ruangan kelas menjadi sekolah yang sangat sederhana, yang sangat megah. Baik, terima kasih Saudari Ani. Di sini saya sedikit menyimpulkan bahwa hal yang menarik dari cerita di atas menurut Saudari Ani bahwa kegigihan dan keberanian Pastor Lukas yang membantu masyarakat untuk mengatasi keresahan yang mereka alami. Apakah masih ada lagi? Oke, baik, karena tidak ada lagi, kita lanjut pada pertanyaan keempat. Kira-kira apa pesan mendalam dari cerita tersebut untuk kita semua? Pada Saudari Angel. Terima kasih Saudari Desi. Menurut saya itu pesan dari kisah yang sudah kita dengar tadi, iman itu bukan hanya soal yang berkaitan dengan spiritual, tetapi kita beriman itu juga berkaitan dengan bagaimana keberanian kita untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang dianggap benar. Itu menurut saya. Oke, baik, terima kasih. Apakah masih ada lagi? Oke, karena tidak ada lagi, kita masuk pada penugasan fasilitator. Di sini saya sebagai fasilitator akan menegaskan beberapa hal penting yang ada dalam mulai dari isi cerita sampai kepada pertanyaan-pertanyaan penonton tadi. Keberanian Pastor Lukas mengajak kita sebagai agen-agen pastoral untuk mampu melawan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran gereja. Selain spiritualitas, kita harus mampu memecahkan masalah yang menyimpang di kehidupan sosial masyarakat seperti kasus korupsi ini. Korupsi adalah tindakan yang merugikan pihak lain dan hanya menguntungkan satu pihak saja. Dalam kehidupan masyarakat, yang seringkali melakukan tindakan korupsi adalah para pejabat. Yang sering kita temukan adalah para politisi, salah satunya. Gereja memiliki kesempatan untuk menyadarkan masyarakat bahwa tindakan para politisi yang menggunakan uang atau sembako untuk memberikan masyarakat saat pemilu itu merupakan tindakan korupsi. Saudari-saudari yang terkasih, kini kita masuk pada inspirasi kitab suci. Kitab suci yang kita ambil di sini yaitu Injil Lukas bab 3 ayat 12 sampai 14. Saya ingin mengajak kita semua untuk mendalami bacaan kitab suci. Saya meminta Saudari Dia untuk membacakan ayat kitab suci. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan para prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukuplah dirimu dengan gajimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Baik, terima kasih Saudari Claudia yang telah membacakan ayat kitab suci. Menurut saya ayat kitab suci ini sangat menarik karena membahas tentang korupsi. Saya akan mengajak saudara-saudari semua untuk mendalami isi kitab suci ini dengan beberapa pertanyaan penuntun. Kira-kira menurut saudari-saudari ayat manakah yang paling menarik dari bacaan tadi? Baik, kepada saudari Pipin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya ayat yang menarik dari Injil tadi yaitu jangan merampas dan jangan memeras dan cukuplah dirimu dengan gaji. Injil ini mengajak kita semua untuk hidup sederhana dan jangan pernah memeras apa yang bukan hak milik kita, dan kita tidak boleh hidup dalam keserakahan. Baik, terima kasih saudari Pipin. Jawabannya cukup menarik karena di sini ayat yang diambil yaitu ayat 14 tentang jangan merampas dan jangan memeras dan cukuplah dirimu dengan gajimu. Maksud saudari Pipin adalah kita hidup sederhana dengan tidak merampas dan memeras harta orang lain. Salah satunya seperti korupsi itu. Korupsi itu salah satu bentuk memeras orang lain juga. Baik, terima kasih. Apakah masih ada lagi? Baik, terima kasih kepada saudari Angel. Oke, terima kasih Kak Desi. Bagi saya itu seluruh isi ayat ini itu menurut saya itu sangat menarik. Mengapa dianggap menarik? Ini semacam kita tahu sekarang bahwa dunia kita sekarang ini penuh dengan kecurangan dan tentang korupsi itu. Nah, ajaran dari seluruh ayat kitab suci ini bagi saya itu sangat menarik. Itu membantu saya, itu menyadarkan saya supaya saya itu bisa jujur dan bisa berbuat adil pada sesama. Itu menurut saya. Baik, terima kasih saudara Angel. Menurut saudara Angel itu semua ayat yang ada dalam Injil Lukas ini sangat menarik karena di sini mengajak saudara Angel untuk hidup sederhana dan berbuat adil kepada sesama. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Kira-kira apa maksud dari jawaban dari Yohanes ketika para pemungut cukai dan prajurit bertanya? Baik, kepada saudari Elga. Pesan dari saya sebagai manusia yang paham, habis itu dan seorang yang mempunyai pendidikan, kita tuh harus bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Dan kita tidak boleh saling suap menyuap atau melakukan hal yang menguntungkan diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita seseorang yang berpendidikan, yang seorang yang mengerti itu bisa berbagi kepada orang lain, mampu berbuat baik kepada orang lain dan berbuat sedekah, terus itu membantu orang yang kesusahan. Baik, terima kasih saudari Elga. Inti dari jawaban saudari Elga adalah kita harus bisa membedakan mana hal baik dan mana hal yang buruk. Apakah masih ada lagi? Kepada saudari Anja. Menurut saya saudari Desi, dari kitab ini ajaran Yohanes ini semacam umumnya itu berkaitan dengan dia mengajar kita itu bagaimana ini kita sebagai pengikut Yesus itu kita ini sebenarnya itu harus juga betul-betul mengikuti semua ajaran Yesus ini. Itu dari saya. Baik, terima kasih. Penekanan inti dari jawaban saudari Angel bahwa harus mengikuti ajaran dan teladan Yesus Kristus. Tentu kita tahu bahwa ajaran dan teladan Yesus Kristus itu ajaran-ajaran yang baik. Tidak ada ajaran yang buruk di situ. Terima kasih. Apakah masih ada lagi? Baik, terima kasih karena tidak ada lagi. Kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Kira-kira apa pesan
bacaan kitab suci di atas. Bacaan kitab suci yang dari Injil Lukas di atas bagi kita semua. Baik, kepada Saudari Ani. Baik, pesan dari kitab suci di atas tadi bahwa sebagai manusia yang paham akan pendidikan, kita harus mampu membedakan hal baik dan buruk dengan meningkatkan pemahaman akan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, serta tidak melakukan tindakan yang menyimpang seperti korupsi. Baik, terima kasih. Pesan menurut Saudari Ani bahwa kita sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman, kita harus mampu meningkatkan keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, tindakan-tindakan jahat seperti korupsi. Baik, terima kasih saudara-saudari yang terkasih. Di sini saya akan menegaskan beberapa pemahaman dari bacaan Injil di atas. Dari bacaan Injil di atas, kita bisa memahami bahwa maksud dari Yohanes, di mana ia menegaskan kepada kita untuk selalu memupuk nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Pada ayat ke-14, Yohanes menekankan kepada para prajurit untuk tidak merampas dan memeras apa yang bukan milik mereka, tetapi menikmati hasil kerja mereka yang sesuai dengan yang mereka kerjakan. Di ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa Yohanes mengajak kita semua umat beriman untuk tidak melakukan tindakan menyimpang seperti korupsi, karena memeras dan merampas merupakan sebuah tindakan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Baik, terima kasih atas ketersediaannya. Di sini kita masuk pada beberapa tawaran dan aksi konkret. Kira-kira setelah mendengarkan dan mendalami cerita dan bacaan Injil, apa tawaran dan aksi konkret yang dapat kita lakukan selanjutnya? Baik, kepada Saudari Intan. Oke, baik, kalau dari saya itu lakukan refleksi diri, lalu tuliskan salah satu komitmen untuk membangun integritas. Oke, baik. Menurut Saudari Intan, tawaran dan aksi konkret yang nyata akan kita lakukan adalah membuat refleksi untuk membangun nilai-nilai tadi, nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Baik, masih ada lagi? Baik, kepada Saudari Claudia. Oke, baik, kita sebagai anggota gereja, kita harus berani untuk melawan tindakan-tindakan yang mengarah pada korupsi atau yang merugikan gereja. Itu saja. Baik, terima kasih Saudari Claudia. Tawaran dan aksi konkret dari Saudari bahwa kita harus berani seperti Pastor Lukas tadi untuk melawan tindakan-tindakan yang jahat seperti korupsi. Apakah masih ada lagi? Baik, kepada Saudari Vivin. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Menurut saya, tawaran dan aksi konkret yang dapat kita lakukan ialah kita bisa mengajak sesama untuk berfokus pada aktivitas yang baik agar tidak merugikan orang lain di sekitar kita. Baik, terima kasih Saudari Vivin. Tawaran dan aksi konkret dari Saudari Vivin bahwa kita mengajak sesama yang ada di lingkungan kita ini untuk berfokus pada aktivitas-aktivitas yang baik. Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, kini kita memasuki pada kegiatan penutup. Sebelum mengakhiri katekese kita pada hari ini, mari kita panjatkan sebuah doa penutup. Saya meminta Saudari Vivin untuk mengajak kita masuk dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, terima kasih atas berkat dan rahmat perlindungan selama kami melaksanakan kegiatan KTDC. Bantulah kami Tuhan untuk selalu menumbuhkan kesadaran akan bahayanya korupsi di lingkungan masyarakat. Kami mohon kepadamu, buanglah segala keingintahuan kami yang selalu mengarah pada tindakan-tindakan korupsi yang bisa menimbulkan perpecahan dalam kehidupan kami. Kami mohon kepadamu, ketuklah pintu hati kami untuk selalu menumbuhkan nilai kejujuran dan keadilan di dalam diri kami, agar kami mampu melawan tindakan-tindakan yang mengarah pada korupsi. Semua doa dan permohonan ini
kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Saudari-saudari yang terkasih, mari kita satukan doa, permohonan dan kegiatan katekese ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kegiatan katekese kita pada hari ini dapat membawa berkat dan selalu menumbuhkan nilai kejujuran dan keadilan di dalam diri kita sekarang dan sepanjang segala masa. Amin.